Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami alami selama ini, memang untuk hobi atau budidaya trigona ini memang unik teman-teman. Jadi awal-awal kami belum mengenal, koloni kami banyak sekali yang punah, tawuran. Ya, seperti itu, jangankan produktif. Kita mulai pagi ini adalah kami akan membuat tutorial untuk memelihara Tetragonula pyrrhoi dari awal penyiapan vegetasi sampai nanti insya Allah panen madu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan mulai nanti dari mana yang terpenting. Jadi yang terpenting teman-teman adalah kita harus paham betul untuk kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu yang pertama adalah temperatur. Temperatur di hutan itu seperti apa. Terus berikutnya lagi tingkat kelembaban. Seharusnya si penjual itu menyertakan, atau teman-teman bolang lah, itu menyertakan data-data tersebut teman-teman, harusnya. Nah ini yang menurut kami kurang. Seharusnya teman-teman menyertakan ini koloni Tetragonula pyrrhoi dari Sopeng atau dari Bone, itu disertakan kondisi lingkungan, misalkan syukur-syukur sampai vegetasinya, informasi vegetasi itu diinfokan. Terus berikutnya lagi lingkungan, tadi kelembapan dan untuk si temperatur. Ini sangat penting, sehingga kita tidak meraba-raba. Ini yang terjadi awal-awal karena kami tidak tahu, ya kami melihara itu ya sudah taruh, belum untuk vegetasi juga belum siap sepenuhnya. Akhirnya yang terjadi koloni itu sudah tawuran, ya macam-macam lah itu yang terjadi. Nah untuk itu dengan pengalaman yang selama sudah 2 tahun lebih, kami akan menyusun untuk tutorial. Jadi kita mulai untuk tutorial itu seyogyanya kita awalnya mengecek dulu suhu dan untuk temperatur. Nah, suhu dan temperatur teman-teman bisa lihat video-video yang sudah kami buat. Jadi untuk persiapan awal itu seperti itu. Terus yang kedua adalah penyiapan tempat untuk menaruh. Jadi untuk menaruh itu usahakan seperti yang di belakang kami ini ya. Jadi kalau bisa corong itu menghadap menjauhin aktivitas dari kita. Itu yang betul seperti itu. Nah selama ini kami tidak tahu, yang awal-awal yang di koloni yang di belakang ini ya, belakang rumah atau di kebun belakang itu menghadapnya kita lalu lalang. Jadi jalur yang kita gunakan lewat itu yang kami letakkan, sehingga koloni itu terganggu, terutama untuk si pyrrhoi itu sangat sensitif. Jadi kalau kita sering lewat di situ waktu kita melakukan perawatan dan lain-lain, itu akan mengganggu koloni tersebut, sehingga koloni itu sering stres ngeroyok kita. Nah untuk berjalannya waktu akhirnya kami mulai pindahkan. Itu yang penting harus disiapkan. Jadi pertama vegetasi, setelah ngontrol lingkungan tadi, temperatur dan kelembaban, selanjutnya lagi adalah si vegetasi. Setelah kita siapkan, berikutnya lagi tadi ya, jadi lokasi tadi seyogyanya sedekat mungkin dengan vegetasi. Kalau dulu kami diajarin menaruh vegetasi itu yang jauh, ternyata ini juga salah kaprah teman-teman. Untuk pyrrhoi seyogyanya didekatkan sedekat mungkin. Tetapi kalau untuk Itama agak jauhan sedikit dan agak tinggi sedikit. Tetapi kalau untuk yang Thoracea usahakan jauh dan dibuat tinggi. Jadi nanti untuk tutorial kami akan buat masing-masing. Nah ini kita mulai dulu ke pyrrhoi dulu. Nah ini yang kedua teman-teman ya. Jadi setelah vegetasi, penempatan, selanjutnya lagi ini teman-teman, pemilihan tipe koloni atau sarang koloni yang akan kita mau. Jadi ada 2 tipe, bahkan ada 3. Yang pertama kalau di ini ya teman-teman penjual itu ada 3. Yang pertama lock.
ya, sistem lock. Artinya si koloni itu memang dia diangkat dari ini yang seperti yang di belakang kami ini yaitu dia memang sarangnya sudah dari pohon itu sendiri. Itu yang tipe 1. Jadi tinggal memakai lalu ditambah si pasang topeng, sudah bisa tinggal perawatan. Terus berikutnya lagi tipe yang kedua adalah tipe yang sarangnya itu teman-teman sudah dimodifikasi, artinya dari lock itu sudah dipecah lalu dipindahkan ke stop. Nah, ke stop ini ada 2, yaitu stop horizontal dan stop vertikal. Umumnya kalau stop yang vertikal itu sudah stop yang siap kita kelola, jadi tidak perlu lagi intervensi apa-apa kecuali paling memasang topping. Itu yang poin ke 3 ya, teman-teman ya, dari vegetasi, lingkungan. Terus yang berikutnya lagi adalah si pemilihan untuk si jenis koloni berdasarkan sarang yang akan kita beli. Terus yang terakhir adalah yang untuk tipe sarang itu adalah si horizontal. Nah, tipe sarang horizontal ini pada dasarnya hanya untuk transportasi. Jadi ini tipe yang menurut kami sangat tidak kami rekomendasikan, karena kalau untuk pemula yang ini agak sulit untuk itu ya mengelola. Kalau bisa teman-teman pemula udah langsung yang menggunakan si stop vertikal. Kecuali memang tidak ada, jadi harus kita beli yang horizontal atau istilahnya itu stop untuk si koloni bakalan. Biasanya koloni bakalan itu adalah koloni yang relatif paling lemah dibandingkan 2 jenis tadi yang lainnya. Jadi antara 3 jenis tadi yang paling lemah adalah koloni bakalan. Dan itu kami sudah mencoba, hanya berhasil 2 dari 4. Ya, dari 4 berhasil 2 yang bisa kami kembangkan. Karena kenapa dia sangat lemah? Pertama, memang koloni itu biasanya hasil pecahan. Mungkin satu lock itu dibagi berapa. Nah, setelah itu, kedua, untuk si stopnya itu sendiri, stop yang horizontal itu sangat tidak stabil. Biasanya hanya bahannya tuh tidak ada 1 cm. Nah, ini sangat membuat koloni itu stres. Jadi sepanjang dia selama masih ada di situ, itu kondisinya stres. Nah, kalau mau kita pindahkan, koloni sendiri juga belum siap. Umumnya koloni bakalan itu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjadi dia kuat dan bisa dipindahkan. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya lagi, mana yang harus kita pilih? Saran kami adalah 1, si lock. Kalau lock ini sekarang sudah susah ya teman-teman, membeli yang stop vertikal. Syukur-syukur yang sudah susun, ya udah siap pakai atau siap pelihara. Nah, itu seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya lagi masuk ke yang keempat ya. Yang keempat adalah ini persiapan stop. Nah, ini persiapan stop ini kami sengaja kami ada 3 stop. 1 stop ini desainan kami sendiri dari Raihani Channel. Yang 2 stop kami membeli untuk si vertikal, tapi dikombinasi dengan topping, ya, dipasang topping. Ini juga demikian, hanya bedanya di sini segi 4, kalau di sini dia untuk si segi 6. Terus berikutnya lagi yang buatan kami sendiri adalah segi 4 juga. Nah, nanti kita akan evaluasi satu persatu. Part ini adalah stop. Baik, kita mulai dulu dari stop ini. Belum dibuka nih teman-teman, masih segel nih. Ya, ini kami beli sengaja supaya teman-teman juga memiliki pengetahuan awal ya sebelum memastikan stop itu yang mana yang akan digunakan. Ini kita buka dulu. Nah, kita tidak usah mengevaluasi siapa yang membuat ya teman-teman, tapi yang perlu dievaluasi dari si desain dan ini
kondisi fisik, layak tidak digunakan. Baik, kita ini ya, kita buka secara total supaya kelihatan. Nanti perbedaannya yang kami desain sendiri, kami buat sendiri dengan yang seharusnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat. Baik ya, kita kupas ini untuk yang ini. Nah, ini ya teman-teman, perhatiin baik-baik. Jelas sudah sangat buruk. Ya, sangat buruk. Ini terjadi lubang-lubang seperti ini ya. Tidak ada paku, hanya dilem. Ini rontok semua nih teman-teman. Yang bagian atas ini kayu yang pori-porinya sangat besar. Jadi artinya ini kalau ada dingin, panas itu akan berubah dengan cepat. Ini nggak bisa dipakai ya teman-teman. Karena juga nggak mungkin ini rontok-rontokan begini, ya. Jadi sisi ini juga bolong semua. Jadi ini nggak bisa, ini ya. Ini nggak bisa ini. Nah ini akan memberatkan si koloni itu untuk mengerjakan untuk si resinnya. Nah, sekalipun kita beli, ya kita untuk ilmu pengetahuannya aja, tapi tidak bisa untuk digunakan. Jadi teman-teman, kalau nanti beli, yang pertama harus ini ya. Nih seperti ini nggak bisa. Ini ya bolong semua ini. Ini sumber kegagalan yang sangat jelas untuk ini ya, untuk budidaya atau sebagai penghobi. Terus bahan ini campuran teman-teman. Ini ada kayu londo, terus berikutnya lagi di sini ada teak wood, artinya triplek. Nah triplek ini adalah isinya itu bahan kimia. Kan lem ini kan dilem, lalu kita pakai. Nah, dia racun ini, yang ada di sini racun. Ini buktinya juga ini triplek. Bawahnya juga triplek. Desainnya mungkin iya, tapi dari pengerjaannya tidak layak, bahan tidak layak. Tambah lagi ini triplek bekas. Ya, jadi teman-teman, walaupun kita udah beli, ini lebih baik dibuang daripada nanti teman-teman menyesal, gagal, tidak tahu penyebabnya. Minimal biro itu ukurannya segini. Ya, kalau kita lihat ini diceburin hampir nyebur nih. Jauh ya, beda. Ini minimal untuk si biroi, untuk di perkotaan seperti yang di tempat kami itu ukurannya udah sekian. Kalau kita bandingkan diameter tengahnya aja ya. Ini diameter untuk tengahnya ini kami adalah 14. Diameter dalamnya itu 12. Sementara di sini diameter dalamnya 10. Jadi bedanya 12 cm. 2 cm. 2 cm ini keliling ya. Ini 2 cm. Nah, dan dalamnya itu 12 kali 12 cm. Sementara kalau untuk tingginya, tinggi dalam itu 23 cm. Minimal itu. Kalau kurang dari itu koloni sebentar itu akan terjadi, jadi pecah koloni secara alami. Untuk si sambungan ini luar biasa, rapat sekali ya. Terus berikutnya lagi, kayunya tidak diobatin. Untuk diameter ini, diameter corong ini kami buat 1,5 cm. Tebal bahan itu paling tidak 2 cm. Itu untuk biroi, karena kalau untuk log itu bahkan bisa sampai 4-5 cm. Ini untuk si masalah yang keempat ya, yaitu stop. Nah sekarang untuk ini ya teman-teman, untuk si topping, ukuran yang ideal itu sebenarnya adalah 30 kali 30, tingginya 5 cm. Terus selanjutnya mari kita kupas lagi untuk yang pesanan kami yang kedua. Untuk biasanya untuk split. Ini sama ya, bahannya juga sama, dari dimensinya juga kekecilan. Ini apalagi ya, ini sangat kecil nih teman-teman. Yang membuat tidak layak lagi nih, toppingnya nih jelas nggak layak kan. Untuk ini bagian luarnya hanya 16. Ini nggak bisa, karena kalau kayak gini paling kalau ini ya, kalau kondisinya vegetasi itu memadai, terus musimnya juga musim tidak penghujan, kasihan koloninya, sebentar-sebentar dipanen karena terlalu kecil. Di sini untuk tutorial yang bagian pertama. Jadi nanti tinggal kita melakukan untuk pengisian si sarang ini. Kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.